Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Here I will explain how to management service. Note: before perform management service, make sure the router is connected to internet access. Do as in module 1 lab 1.3 internet access. Di sini saya akan melakukan login menggunakan user saya sendiri dengan cara buka aplikasi Winbox, kemudian connect menggunakan MAC address. After that, add a user by click the system menu, then user, then add icon plus. Kemudian isikan kolom nama dengan nama kalian, pilih grupnya full agar kita bisa melakukan semua konfigurasi, kemudian isikan password dan confirm password, lalu apply dan OK. Then close the Winbox application and log back into the Winbox application using the user Shapina full and connect using the MAC address. Lalu, tambahkan IP address yang akan kita gunakan dengan cara mengklik menu IP, kemudian pilih address, klik icon plus, dan ketikkan IP address yang akan kalian gunakan. Interface-nya sesuai dengan kabel yang telah dicolokkan di RB, kemudian apply dan OK. Next, select the new terminal menu. Configure the MikroTik identity with the command system identity set name Shapina, then enter. Lalu di sini saya melakukan konfigurasi akses internet seperti lab 1.3 dan mengecek IP address serta interface yang saya gunakan. Lalu di sini saya juga mengecek IP service dengan cara ketikkan perintah IP service print, kemudian akan terlihat port yang digunakan secara default. Next, first configuration. Here we immediately configure changing the telnet port by select the new terminal menu, typing the command IP service set number 0, port 203,000 and enter. Then the command IP service print, then enter to check whether the port has been changed. So here the port has been changed because the default telnet port should be 23, whereas here we have configured the port change so that the port will change to 203,000. After that, I will try login using CMD by click the Windows logo plus R, then OK. Kemudian lakukan percobaan login menggunakan port default dengan perintah telnet lalu IP router dan klik enter. Dan login pun akan valid karena sebelumnya kita telah mengganti port telnet. Kemudian lakukan percobaan kembali dengan mengetikkan perintah IP router, kemudian tambahkan port dan klik enter. Login pun akan berhasil jika tampilannya login. Kemudian masukkan user kalian, kemudian isi password dan klik enter. And login successful. Next, second configuration. Ketikkan perintah IP service set numbers 2, port 1234 lalu enter, then command IP service print, then enter. Di sini kita mengganti port WAV menjadi 1234, sebenarnya port default WAV adalah 80. Next, try login port default WAV by searching using a web browser, typing router IP, then enter. Login not successful because the port has been changed. Next, try login, add IP router, then add .2 port,
dan enter. Login pun akan berhasil karena kita sudah menambahkan port yang telah diganti sebelumnya. The third configuration, ketikkan perintah IP service set numbers 6 port 9090 lalu enter, dan ketikkan IP service print untuk mengecek apakah port sudah terganti. Nah, di sini portnya sudah terganti karena port default Winbox seharusnya 8291, sedangkan di sini sudah berubah menjadi 9090. Dan select more menu, klik new Winbox, then connect by using IP router default and user U. Then the login not successful because the port has been changed. Next, try login, connect by using IP router add .2 port, then klik connect. Login pun berhasil jika sudah bisa masuk ke dalam aplikasi Winbox. Kesimpulannya, jika kalian sudah mengganti port pada IP service, maka ketika ingin melakukan login, kalian wajib menambahkan port yang sudah kalian ganti sebelumnya. Available from configuration. Then command IP address print untuk mengecek IP address yang sedang kita gunakan. First configuration, add address on telnet. Ketikkan perintah IP service set numbers 0 dan tambahkan IP address yang hanya diizinkan untuk mengakses routernya. Di sini saya menambahkan IP address 10.10.10.4, lalu enter, dan ketikkan perintah IP service print. Kemudian enter untuk mengecek apakah address yang sudah kita masukkan sudah masuk. Nah, di sini addressnya sudah masuk ya, teman-teman. Kemudian uji coba dengan mengatur IPv6 sesuai IP yang sudah ditambahkan sebelumnya. After that, try login using CMD by click logo Windows plus R, then OK. Login the command telnet 10.10.10.1 200.3000, then enter. Login pun akan berhasil. Kemudian uji coba dengan mengatur IPv6 yang tidak ditambahkan sebelumnya. IPv6 tidak sama dengan IP yang ditambahkan pada router. Login kembali menggunakan CMD, lalu login the command telnet 10.10.10.1 200.3000, then enter. Maka login tidak berhasil dikarenakan IP address klien saat ini tidak didaftarkan pada service Winbox di MikroTik. Second configuration, add address on webfig. Typing the command IP service set numbers 2 address 10.10.10.7, then enter. Lalu ketikkan perintah IP service print untuk melihat IP address-nya sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah masuk ya IP address-nya, teman-teman. Kemudian uji coba dengan mengatur IPv6 sesuai IP yang sudah ditambahkan sebelumnya. Next, try login, add IP router, then add .2 port, then enter. Maka proses login akan berhasil karena kita sudah mengatur IPv6 sesuai dengan available from yang sudah ditambahkan. Kemudian uji coba dengan mengatur IPv6 yang tidak ditambahkan sebelumnya. IPv6 tidak sama dengan IP yang ditambahkan pada router. Next, try login, add IP router, then add .2 port, then enter. Maka login tidak berhasil dikarenakan IP address klien saat ini tidak didaftarkan pada service Winbox di MikroTik. Next, third configuration on Winbox. The command IP service set number 6 address 10.10.10.10, then enter. Lalu ketikkan perintah IP service print, kemudian enter untuk mengecek apakah address sudah masuk. Nah, di sini addressnya sudah masuk ya, teman-teman.
Kemudian uji coba dengan mengatur IPv6 sesuai IP yang sudah ditambahkan sebelumnya. Next, try login connect by using IP router add .2 port, then klik connect. Maka proses login akan berhasil karena kita sudah mengatur IPv6 sesuai dengan available from yang sudah ditambahkan. Kemudian uji coba dengan mengatur IPv6 yang tidak ditambahkan sebelumnya. IPv6 tidak sama dengan IP yang ditambahkan pada router. Next, try login connect by using IP router add .2 port, then klik connect. Maka login tidak berhasil dikarenakan IP address klien saat ini tidak didaftarkan pada service Winbox di MikroTik. Kesimpulannya, kita bisa melakukan login apabila IPv6 sama dengan IP available from pada Winbox. Jangan lupa untuk selalu melakukan reset configuration jika sudah selesai menggunakan aplikasi Winbox. So much for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.